Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nugroho, dan topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah topik yang sangat amat penting. Karena pada video kali ini, kita akan menemukan alasan kenapa kita harus menjaga lingkungan kita, kenapa kita harus menjaga ekosistem, kenapa kita harus mempertahankan harimau Sumatera, kenapa kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan kenapa kita harus menjaga bumi kita. Di dalam bumi terdapat banyak hal, manusia, hewan, tanah, air, api, bahkan udara. Dan semua itu saling berhubungan dan membentuk ekosistemnya masing-masing. Di dalam ekosistem juga ada yang disebut dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan saya yakin kita sudah mempelajarinya semasa sekolah. Kita coba gambarkan ya. Contoh kita punya rantai makanan, gandum, burung pipit, dan rubah. Sekarang kita jadikan rantai makanan ini menjadi jaring-jaring makanan. Dari gandum, belalang, burung pipit, lalu dimakan lagi oleh burung hantu. Kita coba tambah lagi. Dari gandum, tikus, burung hantu. Kalau kita lihat, semua ini saling berhubungan. Bila burung pipit punah, maka gandum dan belalang akan meningkat jumlahnya. Dan bila gandum punah, maka hidup burung pipit dan belalang tikus pun ikut terancam punah. Mungkin itu semua terlihat sepele pada awalnya. Tapi siapa tahu, ternyata sejarah sudah membuktikan kalau konsep yang kita bahas tadi adalah konsep yang sangat amat penting bagi kehidupan manusia. Jadi dikisahkan di Cina pada tahun 1958 sampai 1962. Pernah ada bencana kelaparan besar dikarenakan pembunuhan massal burung pipit. Hal ini dilakukan karena mereka pikir dengan hilangnya burung pipit, hasil tani mereka akan meningkat pesat. Walaupun memang benar mengalami peningkatan, tapi di sisi lain hama-hama serangga seperti belalang meningkat pesat jumlahnya dikarenakan pemangsa alaminya sudah tidak ada. Karena jumlah serangga yang berlimpah tapi predator alaminya sudah tidak ada, alhasil hasil panen mereka semuanya dimakan habis oleh serangga. Dan dari sinilah timbul bencana kelaparan Cina yang berjalan selama 4 tahun lamanya. Bahkan dikisahkan juga, saking tidak adanya makanan, saat itu banyak terjadi praktek kanibalisme. Nah loh, kalau udah kayak gini kan yang terancam punah bukan burung pipit lagi. Bahkan manusia pun bisa. Dari kejadian tadi, bisa kita pahami kalau ekosistem memang harus kita jaga. Itulah alasan kenapa kita harus menjaga harimau Sumatera dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi dari kepunahan. Karena itu semua demi menjaga kelestarian manusia juga. Selain faktor makanan, yang gak kalah pengaruhnya terhadap kelestarian makhluk hidup ada di sumber daya dan juga lingkungan hidupnya. Nah, sekarang bayangkan di suatu daerah persediaan airnya habis, sumurnya kering, maka yang akan terjadi adalah ya jelas begini karena semuanya butuh air. Dan ini pernah terjadi di salah satu danau di Uzbekistan, yang ia adalah danau keempat terbesar yang ada di dunia. Orang-orang menyebutnya Oralsi. Tapi karena saat itu dibuat tanggul yang memisahkan danau dengan sungai agar semua airnya dapat digunakan untuk pertanian, peternakan, dan industri, ternyata danau tersebut malahan sedikit demi sedikit menguap dan sekarang tempat tersebut hanyalah sebuah padang pasir. Begitu pula dengan sampah. Pada tahun 2005 dulu, tepatnya pada tanggal 21 Februari, sampah menjadi mesin pembunuh lebih dari 150 orang. Hal ini terjadi karena adanya longsor tumpukan sampah yang ada di TPA Alwi Gajah ke arah pemukiman warga. Hingga dari longsor ini terdapat 2 desa yang terkubur oleh sampah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisah-kisah yang aku ceritain tadi itu hanyalah sebagian kecil contoh dan bukti nyata kalau ternyata permasalahan lingkungan memang sangat berbahaya kepada manusia itu sendiri. Perkara lingkungan adalah perkara yang serius dan harus kita hadapi dan hentikan sesegera mungkin. Dengan kita menjaga lingkungan kita, artinya kita menjaga kehidupan kita. Dengan kita peduli dengan bumi kita, artinya kita peduli terhadap diri kita,
anak cucu kita, dan semua saudara-saudara kita. Itu saja, semoga bermanfaat.